Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu administrasi publik, sebelumnya kita harus mengetahui sejarah tentang ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921. Beliau menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda akan perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system yang menjurus pada terjadinya efektivitas dan investasi dalam pengolahan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut, karena memang fokus kajian ilmu politik bukan pada bagian pengelolaan pemerintahan dan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan politik itu dirumuskan. Apa itu ilmu administrasi publik? Secara umum, definisi administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut tentunya mencakup beberapa lembaga seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ada juga yang berpendapat lain bahwa administrasi publik masuk ke dalam kategori ilmu sosial. Ketiga lembaga yang telah saya sebutkan tadi merupakan elemen utama dari ilmu sosial tersebut. Berbeda dengan ilmu manajemen, administrasi publik lebih menekankan kepada adanya kajian tentang organisasi pemerintahan atau publik itu sendiri, seperti bagaimana tingkah laku birokrasinya, manajemen, SDM-nya, pelaksananya, serta bagaimana implementasi dari kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, itu definisi administrasi publik menurut para ahli. Karena di sini terlalu banyak, saya cuma menyimpulkan mengambil dua definisi administrasi publik menurut para ahli. Yang pertama ada Harbani Pasolong. Definisi administrasi publik menurut pendapat Harbani Pasolong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan yang dimaksud adalah tugas dari pemerintah itu sendiri. Kemudian ada Nigro. Definisi administrasi publik menurut pendapat beliau adalah kerjasama yang berada di dalam suatu lingkungan publik seperti lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, teman-teman, sebelumnya itu administrasi publik itu adalah administrasi negara. Terus kemudian dia berubah ke administrasi negara mengubah ke administrasi publik. Nah, di sini sejarah tentang perubahan ilmu administrasi negara masih terus berulang. Upaya mendefinisikan diri ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi publik. Pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan ilmu administrasi negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus ilmu administrasi negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Dwianto 2007, lembaga pemerintahan dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus ilmu administrasi negara. Kenyataannya, yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintahan. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintahan yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat. Pratikno 2007 juga memberikan
konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial, negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society, masyarakat sipil, serta lebih tegas. Mita Toha 2007 bahkan mengatakan telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar market. Menurut Toha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat publik. Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari adanya hal tersebut. Greenland sebagai too much state, di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintahan yang terlalu sentralitis dan otoriter. Yulianto 2007 menyebutkan setidaknya ada 4 faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu yang pertama, dinamika ekonomi, politik, dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat. Yang kedua, globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai faktor. Nah, selanjutnya kita ke cabang inti. Di bidang akademik, bidang administrasi publik terdiri dari sejumlah subbidang. Para cendekiawan telah mengusulkan sejumlah sub bidang yang berbeda. Salah satu model yang diusulkan menggunakan 5 pilar. Yang pertama, teori organisasi dalam administrasi publik adalah studi tentang struktur, entitas pemerintah, dan banyak hal khusus yang diterapkan di dalamnya. Yang kedua, ada etika dalam administrasi publik, berfungsi sebagai pendekatan normatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, analisis kebijakan, berfungsi sebagai mendekatkan empiris untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, penganggaran publik adalah aktivitas dalam pemerintahan yang berusaha mengolahsikan sumber daya yang langka di antara pemerintah yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, ada manajemen sumber daya manusia atau SDM, adalah struktur internal yang memastikan bahwa staf pelayanan publik dilakukan dengan cara yang tidak memihak, etis, dan berbasis nilai fungsi. Dasar sistem SDM adalah tunjangan karyawan, perawatan kesehatan karyawan, kompetensi, dan banyak lagi, misalnya hak asasi manusia dan lain-lain. Undang-undang penyandang disabilitas Amerika, para eksekutif yang mengelola, direktur SDM, dan persoalan departemen penting lainnya juga merupakan bagian dari sistem administrasi publik. Kemudian ada fungsi administrasi publik. Berikut adalah beberapa fungsi administrasi publik yang pernah dikemukakan oleh Gerald L. Caidon sebagai berikut. Yang pertama, fungsi tradisional. Fungsi tradisional sering disebut sebagai fungsi utama dari sebuah administrasi publik. Fungsi ini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, hubungan luar negeri, pekerjaan umum, ketertiban dalam negeri, perpajakan, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, fungsi pembangunan desa. Fungsi pembangunan desa ini merupakan salah satu fungsi administrasi publik yang bertujuan untuk membangun rasa nasionalisme pada negara dan bangsa. Yang ketiga, ada fungsi manajemen ekonomi. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut
Ludwig Waldo tentang definisi administrasi publik adalah sebuah manajemen yang di dalamnya terdiri dari manusia dan alat-alat yang digunakan untuk mewujudkan tujuan. Yang keempat, fungsi kesejahteraan sosial. Adanya campur tangan pemerintah terhadap kesejahteraan sosial merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat seperti kesehatan, jaminan sosial, perumahan, dan lain sebagainya. Yang kelima, fungsi kontrol lingkungan. Fungsi kontrol lingkungan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kelestarian alam. Kegiatan lainnya yaitu dengan cara melakukan pengembangan konservasi, tata kota, dan lainnya. Dan yang terakhir, ada fungsi hak asasi manusia. Fungsi ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan privasi, perlindungan, serta pengendalian penduduk. Kemudian kita lanjut ke bagian yang berikut, itu ada tujuan dari administrasi publik. Dari penjelasan saya sebelumnya, akhirnya kita tahu bahwa administrasi publik memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan keadilan. Ada hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum seseorang mewujudkan tujuan tersebut, yaitu pertama, partisipasi sosial, yaitu adanya ketertiban masyarakat dalam kegiatan administrasi publik itu sendiri. Yang kedua, tanggung jawab sosial, yaitu adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh administrasi publik kepada para khalayak umum. Yang ketiga, dukungan sosial, yaitu adanya dukungan atau support terhadap kegiatan administrasi publik. Dan fungsi yang terakhir ada kontrol sosial, yaitu adanya pengendalian atau pengawasan terhadap pekerjaan atau kegiatan administrasi publik. Nah, dari penjelasan tersebut, kini kita dapat mengetahui bahwa administrasi publik meliputi berbagai macam proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Masing-masing masalah yang ada akan diselesaikan dengan metode-metode tertentu. Pada umumnya, administrasi publik bersifat sangat dinamis, yaitu mudah berkembang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan suatu negara masing-masing.